Kita mau tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor nikel. Indonesia siap menghadapi gugatan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atas penghentian ekspor biji nikel. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. There is a strong demand for particularly nickel ore coming from the EU Magnesium and the current ban. Digugat di WTO nggak apa-apa. Dengan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan menyiapkan kuasa hukum kelas internasional untuk memenangkan gugatan tersebut. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum ini adalah proses yang baik dan benar. Jadi kita akan layani mereka di sana. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Is hurting our firms, particularly the steel companies. You know. Barang-barang kita, nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Apakah yang dituntutkan oleh Uni Eropa itu, dan kita akan ikuti proses sengketa ini sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Down unfairly in our opinion, and so we have jobs at risk in the European steel industry and already now, and so. Sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ini mirip perang dagang Amerika melawan Cina. Sepak terjang Jokowi, Presiden ke-7 RI ini jika menyangkut harga diri bangsa tak perlu diragukan lagi. Sejak keputusannya melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa dan mau mengolah sendiri membuat Uni Eropa berang bukan kepala. There is a strong demand for nickel ore coming from the EU Magnesium and the current ban is hurting our firms, particularly the steel companies. You know that how difficult the steel sector is globally, overcapacity, and the margins are extremely thin. Indonesia being a major exporter of nikel. Mereka akhirnya melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO akibat larangan ekspor biji nikel. Presiden Jokowi pun mengaku tak gentar meski kebijakan itu digugat. Kita semestinya sepakat harus angkat topi untuk ketegasan Presiden Jokowi ini. Presiden mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Karena itu dia tidak akan mundur meski larangan ekspor biji nikel digugat. Bahkan dia menegaskan larangan ekspor terhadap barang mentah minerba. Melalui kanal YouTube Setpress dan diberitakan oleh rekan media, Presiden kembali menyatakan sikapnya. Down unfairly in our opinion, and so we have jobs at risk in the European steel industry and already now, and so that's why we have asked for a consultation with Indonesia on the framework of the WTO. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa. Dengan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Bahkan Presiden Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer kelas internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional agar nggak kalah kita. Indonesia pun melawan.
Jokowi tidak menyerah dengan tekanan Uni Eropa. Perintahnya jelas, kerahkan pengacara-pengacara terbaik Indonesia untuk melawan Uni Eropa. Nyali Presiden Jokowi memang tak ada matinya. Di balik tubuhnya yang terlihat kurus ceking itu tersimpan medan magnet ketegasannya yang akbar. Kurus ya, kurus. Tapi perlu saudara-saudara ketahui, Bapak Ibu saudara-saudara ketahui, saya tidak pernah takut apapun untuk kepentingan nasional kita, untuk kebebasan kita, untuk kepentingan rakyat. Tak keliru rasanya jika lawan politiknya selama ini dibuat bertekuk lutut. Seperti yang sudah kita ketahui, Uni Eropa melanjutkan gugatan terhadap Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional. Benua Biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam UU Minerba. Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa telah melalui proses konsultasi terkait gugatan tersebut sebelum melanjutkannya ke persidangan WTO. Ternyata setelah melalui beberapa konsultasi, Uni Eropa memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatannya ke WTO dengan meminta pembentukan panel atas gugatan tersebut yang terdaftar dengan nomor Dispute Settlement 592. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini kembali mengingatkan saya kepada Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang telah lalu ketika LBP menjadi salah satu bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. LBP mengatakan, tak ada ceritanya negara maju yang menginginkan negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia akan terus dikondisikan menjadi negara berkembang terus-menerus. Negara berkembang itu, atau negara maju itu, tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri, membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Tujuannya tentu jelas, agar sumber daya alam kita dapat dieksploitasi dan diolah di negara mereka. Sementara kita hanya bisa mengekspornya dalam bentuk barang mentah atau barang belum jadi. Padahal barang-barang itu juga sudah diolah akan menjadi komoditi dengan harga yang fantastis. Dan celakanya kita juga menggunakannya atau mengimpornya. Serta praktek semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Nikel diekspor raw material. Tidak pernah kita mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu. Kalau otomotif sudah, kita akan menginjak kepada komoditas-komoditas ini agar ekspornya nanti dalam bentuk setengah jadi, syukur-syukur bisa ekspor dalam bentuk barang jadi. Indonesia di tangan Jokowi memang ingin mengubah kebijakan ekspor bahan mentah. Selama ini, hasil bumi Indonesia selalu dikeruk dan dijual dalam bentuk mentah ke seluruh dunia. Jokowi ingin bahan mentah seperti sawit dan nikel ini harus diolah dulu di Indonesia, baru diekspor dalam bentuk barang jadi. Melalui Presiden Jokowi dan jajarannya ingin merubah kondisi tersebut. Tak mudah sebab melalui proses yang amat rumit. Tapi tekad Jokowi dan jajarannya tak perlu diragukan lagi. Jokowi jika sudah menyangkut kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya tentu akan berusaha sekuatnya. Seperti pernyataannya tersebut, agar tak grogi alias takut atas gertakan Uni Eropa. Tapi sayang memang kepemimpinan Jokowi kurang lebih 3 tahun lagi. Padahal sangat sulit mencari sosok presiden seperti Jokowi. Ya, banyak mantan-mantan komandan saya lihat, wah ini stylenya Pak Jokowi ya something gitu. Pemimpinnya sederhana, kerja keras, maunya benar, tanggung jawab. Mau cari dari mana kayak gitu? Berani. Kan saya tentara, saya tahu banyak mantan-mantan komandan saya. Ya kita untung ada seperti Pak Jokowi. Ke depan kita belum tahu gimana. Andai saja saat kepemimpinan SBY sudah mulai membuat dasarnya, tentu hal seperti di atas tinggal melanjutkan saja. Tapi apa hendak dikata? Jangankan melawan Uni Eropa demi bangsa dan negara, mengawasi dan memelototi proyek Hambalang saja tak mampu. Memilih habiskan jeda waktu, membuat album baru. Tahu-tahu kebobolan, kader pun bancakan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.